Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,8 Radio Sip FM, Inspirasi Keluarga. Anda selamat siang keluarga Sip, apa kabar? Anda di siang hari ini semoga selalu sehat dan juga lancar ya menjalankan setiap rutinitas Anda. Senang sekali di hari ini sahabat siaran Tiazar kembali menyapa Anda di special talk show ya. Bersama dengan Nasyatul Aisyah, kita akan bahas terkait dengan bagaimana menjadi perempuan muda, peduli dan berdampak. Hingga di pukul 14.00 waktu Indonesia Barat edisi Kamis 13 Februari 2025, Anda boleh bebas bertanya di line interaktif kita di 0812 22010159. Terima kasih untuk Anda masih menikmati di live streaming kita di www.sipfm.com ya, atau mungkin di 105,8 Radio Sip FM. Senang sekali di hari ini sudah hadir dua narasumber kita, dua wanita cantik yang tentunya ini adalah perempuan muda peduli dan berdampak ya. Kita coba kenal lebih dekat dulu nih. Sudah ada Kak Ruri Afrianursa sebagai anggota bidang pendidikan dan penelitian. Di sebelah beliau juga ada Kak Rahma Eka Saputri sebagai kepala bidang advokasi dan sosial. Kita ke Kak Rahma dulu nih, kenalan lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Rahma, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tia, alhamdulillah sehat. Sehat ya. Ini dunia ini sempit ya Kak ya. Sempat cerita di belakang layar, ternyata kenalan kakak kenalan aku juga. Iya. Ya kayak gitu deh gitu ya. Mungkin kalau kita bincang lebih banyak nanti banyak ketemu kesamaan juga karena bahasnya soal perempuan di hari ini gitu ya. Kak Rahma sebagai kepala bidang advokasi sosial, hari ini kesibukannya apa aja? Sekarang saya adalah ngajar di UIN Imam Bonjol Padang, ngajar filsafat Islam, menjadi dosen di sana sudah semenjak 1 tahun ini. Oke. Di samping itu tentu saja aktif berorganisasi ya bersama PWNA, kemudian menyuarakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan perempuan dan juga anak. Oke, baik. Ada PWNA, kita akan kenal lebih banyak terkait dengan PWNA nanti ya. Seorang ibu muda juga. Iya betul sekali. Tapi masih eksis berorganisasi gitu. Di balik Kak Rahma ada Kak Ruri Afrianursa. Halo Kak Ruri. Halo Kak Tia. Iya, apa kabar? Sehat Kak? Alhamdulillah Ini ibu muda juga karena tribu anak kecil ini keluarga sih, Masya Allah. Ini orang luar biasa yang hadir di studio kali ini. Kak Ruri aktivitasnya apa aja nih Kak? Sekarang saya bekerja di sebuah yayasan bimbel mengajar. Oke. Selain itu juga sebagai ibu rumah tangga Ibu rumah tangga, Selain Masya itu Allah. juga aktif di organisasi. Ya. Nasyatul Aisyah Sumatera Barat. Baik, luar biasa. Ini dua orang, ada Kak Rahma, ada Kak Ruri. Sudah hadir dua perempuan muda di hari ini keluarga Sip. Kak Rahma sebagai kepala bidang advokasi sosial dan Kak Ruri di anggota bidang pendidikan dan penelitian. Sudah ada dua bidang yang di-mention di sini. Kita akan kenal lebih lanjut. Kira-kira ada bidang apa aja sih yang ada di PWNA gitu. Tapi sebelum ke sana mungkin kita kenal dulu terkait dengan PWNA. Kita ke Kak Ruri mungkin ya. Kak Ruri boleh cerita lebih banyak gitu ya terkait dengan PWNA ini apa dan mungkin kapan mulai berdiri serta fokus atau goals dari PWNA ini kemana sih gitu. Boleh silakan. Baik, terima kasih Kak Tia. Nasyatul Aisyah adalah salah satu organisasi otonom yang dibentuk oleh Muhammadiyah dan diberi wewenang penuh untuk mengurus rumah tangganya sendiri dan memiliki kepengurusan sendiri, memiliki ADRT sendiri, memiliki program tersendiri. Okay. Namun tetap untuk mencapai visi misi Muhammadiyah. Nasyatul Aisyah lahir pada tanggal 16 Maret 1931. Wah, sudah lama banget ya. Iya, udah lama gitu kan. Kemudian di pimpinan wilayah Nasyatul Aisyah sekarang itu rentang umurnya 17 sampai 40 tahun. Rata-rata anggota di Nasyatul Aisyah itu 25 ke atas. Dan juga rata-rata para ibu muda yang berkarya juga aktif organisasi kayak gitu. Oke, baik. Kemudian Nasyatul Aisyah juga mengajarkan kepada perempuan agar produktif dan berkemajuan. Iya. Nah, kemudian juga juga yang responsif terhadap masalah atau isu di lingkungan sekitar gitu, berkarir dengan tidak mengesampingkan tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga gitu. Nah,
Selain itu di Nahdlatul Aisyah juga memiliki beberapa bidang. Ada bidang kader, ada bidang organisasi, ada bidang dakwah, ada bidang pendidikan, ada bidang kesehatan, ekonomi, pustaka informasi, dan juga advokasi sosial gitu. Nah, di Nahdlatul Aisyah sendiri memiliki program unggulan, yaitu ada program dakwah sama program pendidikan. Baik. Berarti itu adalah bagian program Kak Ruri sendiri gitu ya di bagian pendidikan? Ya, kalau di program pendidikan itu mengadakan seminar dan talk show tentang parenting, juga mencari jodoh. Masya Allah, cocok banget ya. Ada satu di antara kita nih belum. Juga ada pemberdayaan perempuan, gitu. Nah, dalam pemberdayaan perempuan ini bekerja sama dengan dinas atau anggota dewan untuk memberi pelatihan kewirausahaan terhadap perempuan penyintas. Gitu. Baik, banyak sekali ya mulai tergambar ya keluarga SIP apa itu PWNA dan fokus kegiatan visi dan misi. As simple ini mungkin lebih kepada bagaimana membentuk perempuan ini menjadi perempuan yang produktif, berdaya gitu ya, sehingga menjadi perempuan muda yang peduli dan juga berdampak gitu. Kita ke Kak Rahma ini. Kak Rahma di bidang advokasi sosial ini, boleh cerita lebih rinci lagi nggak sih Kak Rahma terkait dengan bidang advokasi dan sosial ini ngapain aja? Karena advokasi ini ngapain gitu ya, dan apa sih sebenarnya perannya di lingkungan atau masyarakat lebih luas? Oke, makasih Tia. Jadi sebenarnya bidang advokasi sosial ini merupakan bidang yang baru begitu pada periode ini, karena di periode sebelumnya di Nahdlatul Aisyah itu kita belum memiliki secara spesifik yang bernama advokasi sosial. Tapi kemudian dalam ADART PPNA, pimpinan pusat Nahdlatul Aisyah, dibentuklah sebuah badan atau bidang yang memang akan membicarakan isu-isu tentang perempuan dan anak. Maka dibentuklah bidang advokasi sosial. Pertama, kenapa bidang ini dibentuk? Itu tadi adalah karena untuk menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi oleh perempuan belakangan ini dan juga anak, di mana perempuan mengalami berbagai macam kekerasan, kemudian suara mereka tidak terlalu didengar begitu. Nah, untuk membantu mereka inilah kemudian bidang advokasi sosial itu dibentuk untuk membantu para korban ini untuk mereka bisa selesai dengan urusan tersebut begitu. Di Sumbar sendiri kita belum secara khusus membentuk sebuah program berkaitan dengan ini, tapi kalau saya bisa merinci maka kita akan membuat 2 buah program. Yang pertama itu dalam kaitan advokasi. Ini kan sebenarnya adalah berkaitan dengan bagaimana kita mendampingi mengadvokat mereka yang mengalami sesuatu untuk bisa menyampaikan keluhannya begitu. Nah, kita menjadi sarana untuk itu. Kita ingin menjadi sarana untuk itu. Tapi sebelum sesuatu itu terjadi atau kekerasan itu terjadi atau menimpa perempuan, kita sebenarnya terlebih dahulu mengadakan pendidikan begitu. Melakukan pendidikan agar kita sebagai perempuan tidak mengalami kekerasan itu. Maka oleh sebab itu ada beberapa kegiatan yang sebelumnya pernah kita lakukan untuk katakanlah untuk sebagai pendidikan itu dengan mengadakan talk show yang berkaitan dengan perempuan, bagaimana menjadi perempuan yang bisa berkiprah, bagaimana perempuan memiliki perspektif yang berkeadilan, yang mana mereka akan mengetahui bagaimana hak dan kewajibannya itu sendiri dalam masyarakat. Kemudian setelah pendidikan barulah kemudian ada advokasi. Jadi setelah ada pencegahan barulah kita akan menangani nanti mereka yang mengalami kekerasan itu sendiri. Kalau dalam periode sebelumnya sebenarnya kita memiliki bekerja sama dengan Asia gitu. Ada namanya Women Crisis Center, di mana kita mendampingi korban-korban ini, katakanlah menjadi pendamping bagi mereka. Tapi kemudian pada periode ini kita belum, karena keterbatasan waktu dan keterbatasan sumber daya begitu ya. Karena kita adalah ibu dengan beberapa orang anak dan cukup sibuk. Dan untuk itu, untuk merealisasikan itu pada periode ini, ini merupakan tantangan yang cukup besar begitu. Tapi kemudian kita berkomitmen di PWNA untuk tetap merealisasikannya begitu. Pada hari ini salah seorang anggota kita sedang melaksanakan kegiatan paralegal itu sendiri, pelatihan paralegal yang kemudian diproyeksikan nanti setelah beliau ini kembali ke Sumbar.
pelatihan itu akan diimplementasikan bagi kita di PWNA, dan kemudian diharapkan nanti kita memang memiliki lokasi tersendiri atau badan tersendiri yang bisa menampung aduan-aduan kekerasan itu. Oke, baik. Ini semakin jelas ya di bidang advokasi apa aja. Tapi akan ada muncul pertanyaan baru ini Kak Rahma, dan ini mungkin akan mewakili juga keluarga sip di rumah ketika difasilitasi gitu ya dari bidang advokasi di PWNA. Apakah sejauh ini sudah ada gitu yang terfasilitasi? Maksud dalam artian mungkin ada yang kena dampak kekerasan, contoh ada sebuah kasus dan difasilitasi oleh bidang advokasi, dan apakah ini berbayar gitu ya? Mungkin ada pertanyaan akan muncul ini, gimana Kak Rahma? Oh iya, betul sekali. Jadi memang kalau dari pusatnya, jadi kan kita ini adalah di wilayah, tapi ada pusat yang memang merancang untuk bagaimana kegiatan ini nanti akan terrealisasi. Kita merancang di pusat itu, merancang agar kegiatan paralegal itu memang tidak tidak dibebankan kepada korban, karena sifatnya adalah memang pendampingan sosial begitu kepada korban, bisa bekerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk membantu korban. Jadi sifatnya kita memang mendampingi agar korban ini berani untuk mengadu begitu. Kemudian kita tahu kemana saja harus diarahkan sampai kasus itu selesai. Nah, arahnya akan seperti itu nanti. Baik. Berarti ini semakin terjawab ya, bahwasanya orang-orang di balik PWNA ini adalah orang-orang yang memang peduli dan berdampak seperti itu ya, sehingga bisa menjawab permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat sekitar ataupun keanggotaan sendiri yang ada di PWNA. Baik Kak Ruri dan juga Kak Rahma, nanti kita lanjutkan di segmen selanjutnya ya. Baik keluarga sip, itu di segmen pertama kita sudah counter kepada Anda apa itu PWNA, dan mungkin lebih kepada program kerja yang sudah diusung atau yang akan dilakukan oleh PWNA setelah yang saat ini. Pastikan Anda masih di 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Keluarga Sip, kita kembali di special talk show bersama dengan PWNA Nasyatul Aisyah, menjadi perempuan muda peduli dan berdampak. Bersama dengan narasumber kita ada Kak Rahma Eka Saputri sebagai Kepala Bidang Advokasi Sosial, dan juga Kak Ruri Afria Nursa sebagai anggota Bidang Pendidikan dan Penelitian. Baik, kita sudah sampai di segmen kedua. Keluarga sih masih berkaitan dengan PWNA. Tadi sudah bahas banyak ya terkait dengan apa itu PWNA sendiri dan fokus kegiatan dan lain sebagainya. Di segmen kedua ini kita mungkin akan lebih kenal lebih lanjut ya, karena sebuah organisasi gitu keluarga sih, di balik visi dan misi yang tertulis dalam sebuah tulisan gitu ya, akan terlihat nyata ketika sudah ada program-program yang digerakkan atau yang dilakukan gitu. Nah, kita pengen tahu juga nih, kira-kira dari PWNA sudah melakukan program-program apa saja? Mungkin kita ke Kak Ruri dulu. Ya, silakan Kak Ruri. Apa program yang sudah dilakukan? Sebelum nanti kita akan spill juga program yang akan dilakukan ya gitu ya. Tapi kita pengen tahu dulu nih, yang pernah dilakukan apa aja sih Kak Ruri? Tadi sudah sempat bilang tadi ada bidang dakwah juga ya gitu. Mungkin ini consist of salah satu bagian dari program kerja yang sudah dilakukan. Mungkin program kerja lainnya apa aja nih Kak Ruri? Silakan. Baik Kak Tia. Terima kasih. Kalau di bidang dakwah itu kita mengadakan kajian fikih setiap Ahad di minggu pertama setiap kali 1 bulan kayak gitu. Untuk lokasi bebas? Lokasinya kemarin kami mengadakan di Masjid Taqwa Muhammadiyah. Ya, nanti dari sore sampai selesai gitu. Itu kajian itu untuk keanggotaan dari PWNA saja atau umum? Boleh umum. Boleh umum. Jadi bagi siapapun yang mau datang, perempuan yang mau mendengar, kami sangat terbuka untuk. Tadi kapan waktunya? Hari Minggu ya? Ya, hari Minggu di minggu pertama. Minggu pertama setiap bulan dari jam? Kadang ada pagi. Ya? Kadang ada pagi, tapi tergantung pematerinya juga. Kalau seandainya pematerinya berhalangan, nanti kita ini kan reschedulkan lagi pada waktu sore 2 atau sampai asar. Ini sudah menjadi kegiatan rutin berarti ya. Iya, untuk informasi ada atau reschedule jadwal dan sebagainya, itu kita bisa lihatnya kemana? Mungkin dari keluarga sih pada yang pengen join juga untuk kajian fikih ini, sayang banget kalau nggak diikutin gitu, atau ada Instagram, media sosial yang bisa di follow biar diikutin dan tahu betul
update informasi terkait dengan kegiatan di PWNA? Ada nggak? Ada. Kalau mau tahu kegiatan apa saja di PWNA, boleh ikuti dan follow Instagramnya PWNA Sumbar. Oke, baik, PWNA Sumbar ya keluarga sip, silakan di note, dan kalau bisa sekarang langsung di follow aja biar tahu betul updatean program yang ada di PWNA. Boleh, sudah ada kajian fikih 1 di bagian bidang program dakwah gitu ya. Apalagi programnya yang lain nih Kak Ruri? Ini program berkelanjutan. Tahun lalu kita juga sudah mengadakan untuk program Ramadannya, karena sebentar lagi kita mau masuk Ramadan ya, gitu benar kan. banget. Jadi tahun lalu kita sudah mengadakan program belanja bareng anak kurang mampu gitu. Insya Allah tahun ini berkelanjutan programnya gitu. Jadi kita memberi belanja kepada anak kurang mampu itu, kita mengajak mereka ke toko dan memilih beberapa item apa yang saja yang mereka suka gitu. Oke, ini dalam rangka untuk mereka menyambut Lebaran. Iya, dalam rangka menyambut Lebaran gitu. Ya, baik, program sosialnya luar biasa sekali. Ini berarti untuk Ramadan ya, program Ramadan. Selain itu kita juga jualan barbecue, itu adalah barang bekas berkualitas. Oke, kirain barbecue bakar-bakaran tadi. Barang bekas berkualitas. Barang bekas berkualitas yang kita kumpulkan nanti kita jual dengan harga murah gitu kan. Jadi yang barang bekas berkualitas ini yang benar-benar layak untuk dipakai kembali kayak gitu. Ya, mungkin istilahnya thrifting sekarang ya, tapi thrifting yang premium gitu ya. Oke, baik ya, lanjut silakan. Kemudian juga program ini juga program berkelanjutan setiap Ramadan. Tahun lalu juga telah dilaksanakan, yaitu berbagi sembako. Berbagi sembako ini bagi kepada perempuan penopang ekonomi keluarga kayak gitu. Jadi kami di pimpinan wilayah Nahdlatul Aisyah mengumpulkan donasi dan berbagi sembako. Oke, berarti sistem untuk merealisasikan program ini adalah dengan cara sistem itu ya, donasi gitu ya. Sistem donasi. Baik, siapapun nanti yang mau join boleh banget, bebas gitu ya. Boleh. Apalagi Ramadan ini adalah momen bersedekah, dilipat gandakan pahala gitu ya. Silakan follow saja. Mungkin informasinya akan ada di Instagram PWNA Sumbar tadi. Iya. Oke, sudah. Masih ada yang lain ini Kak Ruri? Ada lagi setiap mau bulan Ramadan itu sebelum menyambut Lebaran, kita juga memiliki program berkunjung ke panti asuhan. Ya, berkunjung ke panti asuhan. Di sana kita memberikan permainan atau game kepada anak-anak panti gitu kan. Ya, berarti ceria bareng anak-anak panti gitu ceria ya. Bareng anak-anak panti. Oke, baik, siap. Ini mungkin banyak lagi program ya, tapi sedikit banyaknya sudah tergambar gitu keluarga sih. Banyak banget program-program sosial, pendidikan tentunya yang sudah diusungkan oleh PWNA. Nah, kita ke Kak Rahma kembali nih Kak Rahma. Balik ke topik pembahasan kita, yakni bagaimana menjadi perempuan ya. Perempuan yang peduli dan berdampak. Perempuan muda kita highlight di sini. Perempuan muda, mungkin perempuan muda bisa di kita highlight bahwasanya usianya tadi dari 25 sampai 40, anggap saja karena di PWNA seperti itu gitu ya. Betul. Nah, kita masuk ke topik ini Kak Rahma, bagaimana sih sebenarnya keanggotaan dari PWNA menjaga, dalam artian menjadi perempuan muda yang peduli dan berdampak sejauh ini? Iya, betul sekali Tia. Jadi kita merujuk ke visi dan misi dari PWNA itu sendiri ya. Jadi di PWNA itu kita menginginkan agar kita putri-putri Muhammadiyah, agar kita menjadi putri yang memang memiliki dampak atau berguna, kalau dalam bahasanya berguna bagi bangsa, negara dan juga keluarga dengan menerapkan Islam yang sebenar-benarnya begitu. Jadi memang dalam visi itu kita sudah dapat gambaran bahwa pendirian organisasi ini memang adalah untuk menjadikan perempuan-perempuan itu menjadi perempuan yang berdampak. Tapi kemudian untuk menjadi berdampak, dia tidak berdiri sendiri. Sebelum kita menjadi berdampak, kita harus memiliki semacam kepedulian begitu. Nah, organisasi ini PWNA salah satunya itu ya. Datang untuk menunjukkan kepedulian itu, di mana kita kemudian membentuk beberapa bidang seperti pendidikan, dakwah, sosial, advokasi, dan lain sebagainya, itu untuk menangkap isu-isu yang ada itu. Jadi kita peduli dengan isu-isu yang berkembang di dalam masyarakat. Kita sebagai perempuan muda, sebagai ibu muda misalnya, yang mengalami masa-masa melahirkan dan menyusui, kita peduli dengan perempuan-perempuan muda yang menyusui begitu ya. Kemudian kita mengadakan talk show yang berkolaborasi dengan AIMI pada waktu itu, Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia.
Indonesia. Untuk melakukan semacam talk show bersama mereka, bagaimana caranya menjadi seorang ibu yang menyusui dengan baik dan benar. Nah, itu adalah bentuk kepedulian kita kepada perempuan muda dalam fase 25 sampai 40 tahun itu. Kemudian juga bentuk kepedulian kita kepada sekitar adalah juga kita peduli tentang bagaimana sistem perpolitikan misalnya begitu, dengan kita berkolaborasi pada waktu itu dengan Bawaslu dan KPU. Kita membentuk kegiatan bernama Pemilu Bermartabat di Sumatera Barat, di mana kita menekankan kepada perempuan itu sendiri bagaimana perempuan bisa mengambil peran, mengambil andil untuk menjaga pemilu menjadi pemilu yang berkualitas, menjadi pemilu yang bermartabat dengan berkolaborasi dengan organisasi lain atau bidang lain begitu. Kemudian bentuk kepedulian lain yang tentu saja tidak hanya berkaitan dengan dirinya perempuan, tapi juga isu-isu yang berkaitan dengan agama, isu-isu yang berkaitan dengan negara seperti itu. Kalau agama misalnya kita peduli tentang bagaimana seharusnya perempuan ini beribadah dengan benar, maka kita laksanakanlah itu fikih wanita. Kita mendatangkan beliau adalah tamatan Mesir dan beliau kebetulan juga adalah pelatih fikih yang mahasiswanya itu juga adalah mahasiswa internasional gitu. Jadi bukan main lah begitu yang kita datangkan untuk menjadi pematerinya. Nah, ini adalah bentuk kepedulian. Bentuk kepedulian itulah yang kemudian diharapkan nanti melahirkan aksi-aksi yang dapat menjawab isu-isu yang ada. Nah, aksi-aksi inilah yang kami sebut sebagai kegiatan yang diharapkan ada dampaknya. Jadi kalau kita di PWNA mengharapkan kehadiran kita sebagai perempuan muda yang memang berada pada dua posisi yang kadang cukup dilema ya. Ada kadang-kadang kita sebagai perempuan muda yang melahirkan anak, kemudian akhirnya menjadi tidak terlalu terbuka untuk kehidupan sosial, tapi kemudian kita di organisasi mendorong untuk ayolah kita bersama-sama yuk untuk ikut kembali berorganisasi untuk melihat dunia di sekitar kita, tidak hanya keluarga kita sendiri begitu, untuk kemudian menanggapi isu-isu itu. Karena begini Tia, ketika kita dalam masa produktif, dalam masa reproduksi itu, kita cenderung untuk merasa kesepian ketika kita seorang diri, dan ini saya rasakan begitu. Kita cenderung untuk merasa kesepian, dan kebutuhan kebutuhan kita berorganisasi itu adalah kebutuhan untuk menghidupkan kemanusiaan kita sendiri sebenarnya begitu. Nah, untuk mewujudkan kepedulian dan menjadikan diri kita sebagai perempuan yang berdampak. Jadi seperti itu. Oke, baik. Jadi mewakili perasaan banyak perempuan muda sepertinya ini Kak Rahma. Karena memang menjadi ibu muda ini nggak hal yang mudah ya. Betul ibaratnya sekali. Ya banyak perubahan hormon kah itu, perubahan kebiasaan gitu ya, dari yang awalnya mungkin dia eksis selama kuliah gitu, atau mungkin di tempat kerja jadi orang nomor 1, tiba-tiba ketika sudah melahirkan beda lagi, di posisinya udah kayak nggak akan terprediksi. Akhirnya ini salah satu jawabannya mungkin bisa join menjadi perempuan yang berdampak, peduli dengan menangkap banyak isu gitu ya, isu-isu yang hadir, terus diberikan pelatihan-pelatihan ataupun talk show dan lain sebagainya dalam bentuk ini pemantapan materi dalam artian tahu ini sekaligus ada prakteknya juga di sana. Terus kemudian ada di akhir nanti kegiatan program sebagai bentuk aksi nyata gitu ya, dari tangkapan isu-isu yang sudah didengarkan atau mungkin dibaca yang terjadi di hari ini. Ini luar biasa sekali karena yang hadir di sini keluarga sih adalah contoh nyata gitu ya, para ibu-ibu muda yang tapi eksis dalam organisasi gitu. Ini gimana ini cluenya bisa menjaga waktu gitu, dalam artian ya dengan kesibukan Kak Rahma sebagai dosen, Kak Ruri sebagai tenaga pengajar ya di sebuah yayasan atau bimbel gitu, pas dan punya anak juga, tapi masih join di organisasi wanita karir gitu ya, ibu rumah tangga full time mother juga, terus kemudian organisator juga. Ini gimana sih caranya? Boleh kasih tips dong gitu. Kita ke Kak Ruri dulu. Gimana nih tipsnya Kak Ruri biar bisa sinkron? Karena mungkin banyak ibu-ibu muda di luar sana yang agak takut untuk eksplorasi dalam artian bisa coba banyak hal, tapi pengen fokusnya jadi full time mother aja deh gitu, di rumah aja. Akhirnya malah stres sendiri gitu misal. Boleh silakan Kak Ruri. Ya baik, terima kasih Kak Tia. Untuk mengatur waktu kita dalam berorganisasi ini sebenarnya peran bagi kita yang udah punya anak gitu kan, udah punya suami, peran penting suami terlibat dalam berat gitu. Ini
Jadi kodenya langsung ke suami. Iya, bagaimana kita mau atur waktu? Ya, kita harus bisa membagi waktu dengan suami. Apalagi kita sendiri, ini saya sendiri ya, tidak memiliki pengasuh anak gitu kan. Sedangkan kita memiliki pekerjaan, ikut organisasi, otomatis itu kita atur semua waktunya agar semuanya kita bisa ikuti dengan baik gitu kan. Jadi peran suami di sini sangat penting sekali gitu. Ketika suami mau membantu kita dalam kegiatan berumah tangga, insya Allah kita akan bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang lainnya kayak gitu kan. Oke, baik. Hal ini bisa disampaikan oleh Kak Ruri dengan begitu santai Keluarga Sip karena beliau sudah gabung di PWNA gitu ya, sudah tahu nih tips dan triknya seperti apa gitu. Kita coba dengarkan versi Kak Rahma ini, silakan Kak. Ya, terima kasih Tia. Jadi sebenarnya betul seperti yang dikatakan Nururi, peran penting suami dalam mendukung kegiatan-kegiatan istri. Bagaimana cara kita membagi waktu yang seimbang begitu ya antara mengurus anak, kemudian kerja profesional kita dan juga aktivitas di organisasi. PWNA sendiri memahami kondisi itu gitu, memahami bahwa kita para anggota NA itu adalah ibu-ibu muda yang sangat sibuk membangun karirnya, sangat sibuk dalam mendidik anaknya begitu, dan juga pada saat yang lain juga dituntut untuk berorganisasi. Paham sekali PWNA begitu, sehingga yang terjadi di PWNA itu adalah kita saling support. Kita saling support di PWNA, meskipun kita memahami ada teman-teman kita yang karena kesibukan itu tidak mampu datang, tapi kita tetap support mereka, kita tetap dukung sesama perempuan untuk bisa terus bersama-sama mensukseskan acara, dan kita saling memahami begitu. Kalau dari diri sendiri bagaimana cara membaginya? Tentu yang pertama sekali kalau menurut saya adalah bagaimana kita memasang sebuah mindset dalam diri kita bahwa apa sih yang penting begitu? Apakah berorganisasi ini penting begitu? Ketika kita di dalam pemikiran kita mengatakan bahwa ya, berorganisasi adalah sesuatu yang saya butuhkan. Membangun karir profesional adalah sesuatu yang saya butuhkan. Kemudian menjadi ibu yang hadir untuk anak-anak adalah sesuatu yang juga saya butuhkan. Menjadi istri yang ada untuk suami adalah sesuatu yang saya butuhkan. Jadi semuanya adalah sesuatu yang saya butuhkan begitu. Sehingga dengan men-set dalam pikiran kita bahwa semua itu adalah sesuatu yang kita butuhkan, secara tidak sengaja gitu ya, pikiran kita akan men-set diri kita untuk bisa melakukan itu dalam waktu yang bersamaan, meskipun tidak hadir 100% dalam organisasi begitu ya, tapi kemudian bisa menyeimbangkan itu semua untuk tetap hadir, untuk tetap bisa ada kontribusi di semua aspek itu. Baik. Ini adalah hal nyata yang menjawab. Bisa dilihat wajah-wajah bahagia mereka nih keluarga, nggak ada wajah tertekan sama sekali. Even though ini ada extra time gitu, dalam artian karena banyak hal yang dilakukan in time dalam satu waktu gitu ya, tapi buktinya bisa terlaksanakan dengan baik, maksimal insya Allah. Dan ini mungkin akan juga menjadi sebuah pertanyaan lain dari para jomblo singgelilah di luar sana gitu ya. Salah satu tips agar bisa tetap eksis setelah menikah itu mungkin ada support dari suami. Misal tadi ada hal-hal yang harus diperhatikan sebelum menikah gitu ya. Ini mungkin bisa dijawab juga dengan sebuah program tadi yang diusung oleh PWNA itu sebelum pranikah gitu ya. Ada seminar pranikah dan lain sebagainya. Ini ternyata banyak hal yang bisa kita ambil dari PWNA Keluarga Sip. Anda bisa langsung saja lihat Instagram mereka, salah satu media sosialnya gitu ya, untuk program-program yang diusungkan. Jangan sampai kelewatan gitu, karena ternyata banyak banget program yang menarik yang mereka tawarkan seperti itu. Terakhir ini sebelum ke 14.00 waktu Indonesia Barat, Kak Rahma dan juga Kak Ruri, kita mintakan closing statement untuk perempuan muda peduli dan berdampak. Kita mungkin ke Kak Ruri dulu deh, silakan Kak. Baik, terima kasih Kak Tia. Kita sebagai perempuan jangan pernah merasakan diri kita ini tidak berguna gitu. Jadilah perempuan yang berguna, perempuan yang berdaya, aktif, dan tidak menyalahkan sebagai peran ibu rumah tangga yang tidak bisa apa-apa. Tetapi sebenarnya kita sebagai perempuan, kita itu bisa jika kita menanamkan percaya diri kepada diri kita sendiri dan ikut berbagai organisasi agar kita tidak hanya
tidak hanya mengandalkan ya saya ini hanyalah perempuan di rumah saja kayak gitu. Tidak seperti itu gitu kan. Kita sebagai perempuan juga bisa menunjukkan sisi kita kalau kita itu mampu berdampak bagi masyarakat gitu kan. Bisa menunjukkan sisi peduli kita. Dengan adanya sikap peduli kita, maka akan tumbuhlah solidaritas dan silaturahim yang terjalin ke depannya seperti itu. Oke, luar biasa, inspiratif sekali yang disampaikan oleh Kak Ruri. Kita lihat versi dari Kak Rahma. Silakan Kak Rahma, kita mintakan juga closing statement terkait dengan bagaimana perempuan muda peduli dan berdampak. Iya, terima kasih Tia. Jadi kalau menurut saya perempuan itu hal pertama yang harus selalu dia yakini adalah bahwa dia harus selalu tumbuh. Siapapun dia, dari latar belakang apapun dia, apakah dia sudah berkeluarga ataukah tidak berkeluarga, maka yang harus selalu dia tanamkan adalah dia harus selalu tumbuh, dia harus selalu berkembang begitu. Sehingga ketika dia berada dalam sebuah pernikahan, kemudian dia merasa bahwa ada sedikit hambatan dalam pernikahan itu untuk bagi dia tumbuh, tapi dia tetap akan mencari cara bagaimana cara dia tumbuh dalam situasi-situasi seperti itu. Nah, berorganisasi adalah salah satu jalan bagi kita untuk dapat menghubungkan diri kita dengan orang lain. Dengan menghubungkan diri kita dengan orang lain itu juga akan membantu diri kita untuk menemukan diri kita sendiri. Yang jika seandainya sebelumnya kita merasa kehilangan, maka ketika terhubung dengan orang lain kita bisa menemukan diri kita sendiri. Nah, dengan cara itulah, dalam berorganisasi itulah kemudian nanti kita dengan sendirinya juga akan tumbuh, kita dengan sendirinya juga akan tetap berkembang. Jadi tidak mesti harus bergerak keluar dan segala macamnya, tapi yang harus ditanamkan itu adalah kita harus berkembang. Apapun kondisinya, bagaimanapun situasinya, yang harus ditanamkan oleh kita sebagai perempuan adalah saya harus tumbuh, saya harus berkembang, dan cara untuk itu adalah dengan menghubungkan diri saya dengan orang lain. Oke, luar biasa sekali closing statement dari dua orang inspiratif kita di hari ini, bagaimana jadi perempuan muda yang peduli dan berdampak. Keluarga Sip ini sekaligus juga mengakhiri perjumpaan kita. Yang paling penting, set your mindset, keluarga Sip ya, bisa disetting semaksimal mungkin sehingga Anda bisa menjadi perempuan yang peduli dan berdampak. Mental blocks yang rasanya Anda adalah orang yang negatif-negatifnya itu silakan dihilangkan ya. Mulai set kembali pikiran Anda bahwa Anda adalah lahir menjadi seseorang yang sangat inspiratif, banyak memberikan kebermanfaatan kepada banyak orang, seperti itu. Terima kasih banyak Kak Rudi dan juga Kak Rahma atas kehadirannya di sini, sangat menginspirasi kita semua, saya secara pribadi dan saya percaya juga keluarga Sip di rumah gitu ya. Kita tunggu kehadirannya di sini dengan program luar biasa mungkin yang akan kita cerita lebih banyak nanti. Oke, baik, itu saja keluarga Sip pembahasan kita di hari ini, special talk show ya bersama dengan PWNA Nasyatul Aisyah, keluarga Sip menjadi perempuan muda peduli dan berdampak, bersama dengan Kak Ruri dan juga Kak Rahma. Sekian dari kami, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.